Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Jerolin Celesta Kuena Rawar Marini. Saya berumur 7 tahun dan kelas saya 1 SD dan jemaat saya Rase Kabupaten Telukondama, daerah Misi Papua Barat. Saya akan membawakan cerita Alkitab yang berjudul Yesus Sahabat Sejati. Terdapat di dalam Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Nah, teman-teman, pada suatu ketika Yesus dan murid-muridnya berada di kota Nain. Yesus dan murid-muridnya mereka berjalan pas mereka mendekati gerbang pintu kota itu. Pas mereka berjalan, pas mau mendekati, dan mereka melihat ada sekelompok orang yang sedang berduka. Rupanya ada seorang ibu janda yang anak laki-lakinya telah meninggal. Dia merasa sedih dan menangis. Anakku. Dia merasa sedih dan menangis. Akhirnya Yesus melihat ibu janda itu. Yesus merasa kasihan, Yesus merasa sedih. Akhirnya Yesus mau ke sana dan berkata, "Jangan menangis." Dan Yesus mulai ke anak mayat anak itu dan berkata, "Hai anak muda, saya berkata, bangkitlah." Teman-teman tahu apa yang terjadi? Anak itu mulai bangkit dan duduk. Dan dia bangkit dan duduk, dan orang-orang yang di situ sudah merasa ketakutan. Semua di situ sudah merasa ketakutan. Tapi ibu ini tidak merasa ketakutan. Dan Yesus mulai angkat anak itu dan menyerahkan ke ibunya. Akhirnya ibunya merasa senang, teman-teman. Dan semua memuliakan Allah. Dan teman-teman, Yesus punya nama tersebar di seluruh kota Nain itu. Yesus punya nama tersebar di seluruh kota Nain itu. Teman-teman, adakah sahabat sejati? Tentu ada, yaitu Yesus Kristus. Saya punya 3 alasan. Yang pertama, Yesus mau mengampuni. Yang kedua, Yesus mau menolong. Yang ketiga, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun saat ini kita ada terjadi virus corona atau COVID-19 yang bikin kita merasa khawatir, merasa takut, dan tidak lupa juga kita merasa sedih. Teman-teman, kalau kita tetap percaya kepada Yesus, Yesus akan menyembuhkan kita dan kasih kita kesehatan dan kekuatan. Terlebih juga kita harus mencontohi Yesus. Kita harus menolong, mengampuni, dan tidak pernah meninggalkan sahabat kita. Dikala dia susah dan merasa sedih, kita harus menolong. Teman-teman, mari kita satu dalam mendoa. Let us pray. Our Father which art in heaven, Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.